Halo, nama saya Angel. Aku dari Lentera Bangsa School. Ini adalah tugas bahasa Indonesia. Hari ini, aku akan menceritakan hikayat pengembara yang lapar. Apa kalian tertarik untuk mendengarkan? Baiklah, ayo kita saksikan. Alkisah, terdapat 3 orang sahabat yang sedang mengembara, yakni Buyung, Kendi, dan juga Awang. Selama berada di perjalanannya, ketiga sahabat itu membawa bekal makanan seperti susu, buah-buahan, beras, dan juga daging. Apabila mereka lelah, mereka akan berhenti untuk mengisi perut mereka dengan bahan makanan yang dibawanya. Sampai tepat di suatu hari, mereka berada di suatu hutan yang sangat lebat. Mereka pun merasa lapar, tetapi tak bisa makan karena bekal yang mereka bawa sudah habis. Dan di hutan itu mereka tak bisa menjumpai seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Sambil memikirkan suatu solusi, mereka pun kemudian beristirahat di bawah pohon ara yang cukup rindang. Kendi pun mengatakan, apabila ada nasi sekawah, maka aku bisa menghabiskannya sendiri. Buyung yang juga merasa lapar juga mengucapkan, jika lapar begini maka ayam panggang sebanyak 10 ekor pun mampu aku habiskan. Tidak seperti teman-temannya, Awang hanya mengharapkan ada nasi sepiring dan juga lauk yang cukup untuk dapat mengobati perut laparnya. Dan tak disangka-sangka, apa yang mereka harapkan didengarkan oleh pohon ara yang ajaib itu. Pohon itu menggugurkan 3 daunnya yang tiap-tiap helai daunnya berubah menjadi makanan yang mereka inginkan. Buyung dan Kendi merasa sangat senang menemukan makanan itu dan kemudian bergegas untuk menyantapnya. Awang merasa bersyukur sudah mendapatkan makanannya meskipun tak sebanyak kedua temannya itu. Yang terpenting yaitu cukup mengisi perutnya. Ketika selesai makan, Awang memperhatikan 2 sahabatnya yang masih makan. Meskipun telah makan banyak dan juga kekenyangan, Kendi pun tak sanggup menghabiskan jatah makanannya itu. Nasi yang ada di dalam kawah itu ternyata bisa berbicara dan meminta mereka untuk menghabiskannya. Namun mereka sudah tak sanggup lagi. Ia tak menghabiskannya. Dan kemudian nasi-nasi itu marah dan kemudian menggigit tubuh Kendi. Begitu juga dengan Buyung yang cuma bisa menghabiskan 1 ekor ayam saja. Kemudian ia membuang semen ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian di dalam semak itu muncul 9 ayam jantan dan kemudian menyerangnya. Saat melihat kejadian itu yang menimpa teman-temannya tersebut, Awang tertegun sesaat dan ia merasa seperti dalam mimpi. Tetapi ketika telah sadar, ia sudah mendapati kedua temannya tersebut meninggal. Nah, bagaimana dengan cerita tadi, teman-teman? Menarik bukan? Dari 3 tokoh cerita yang tadi, kita bisa mempelajari sesuatu loh. Dari tokoh Kendi dan Buyung, kita bisa belajar bahwa jadi orang janganlah serakah, karena nanti kita bakal celaka. Sedangkan dari tokoh Awang, kita bisa belajar bahwa kita jadi orang harus bersyukur atas apa yang kita punya dan dapatkan. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan lebih bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Semoga kalian senang. Bye.